Nabi nyaksiin itu keadaan umat ketika diturunkan menjadi nabi dalam keadaan jahiliyah, sejahil-jahilnya, sebodoh-bodohnya. Karena kita paling kena virus corona, haji atau umroh sementara dulu ditutup. Dulu Nabi ketika datang itu subhanallah dihadapkan dengan keadaan manusia yang jahil, tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Di sampingnya Ka'bah ada 360 berhala. Bayangin coba, kita kalau nyaksin begitu kesel apa kesel coba. Tempat pusat ibadahnya umat Islam dijadikan tempat sesembahan berhala, hadirin mulia. Ada Tuhan jodoh, Tuhan rezeki, Tuhan hujan, Tuhan ini dibikin. Tuh Nabi dihadapin begitu. Terus apa yang Nabi buat, hadirin mulia? Ternyata Nabi nggak pernah nyuruh, hancurin tuh patung-patung. Enggak. Face to face dia datengin, ngobrol santai dari hati ke hati. Yang suka ngobrolin umpamakan dakwahnya ketika ketemu orang yang suka ngobrolin bola, nyambung hati dulu, sambung hati dulu. Tuh dakwahnya cara Nabi. Diambil tuh hatinya satu-satu, udah kena hatinya baru Nabi selipin dikit-dikit tuh tentang agama. Waktu datang kepada Sayyidina Bilal, Nabi nggak langsung, Bilal kamu masuk Islam, enggak. Tapi Nabi bantuin kerjaannya Bilal selama 3 hari. Kagak ngomong, Bilal ini pendiam orangnya. Nabi bantuin giling gandum selama 3 hari. Udah 3 hari namanya orang asing, udah 3 hari dia bantuin kerja orang, ditanya sama Sayyidina Bilal, wahai fulan, kamu kesini apa maksudnya? Pasti ada maunya nih, pasti ada maunya. Orang kan kalau deket-deketin kita, baik-baikin kita biasanya apa sih, ada maunya. Maka baru Nabi jawab, Nabi dakwah kepada Bilal, kerja dulu, bantuin dulu, ambil hatinya, baru ambil daripada keputusannya Bilal. Bilal, saya kesini mau ngajakin kamu kepada Islam, agama yang hak, agama yang benar. Jangan makan bangkai, masuk akal logika. Jangan berzina, jangan menindas yang lemah. Subhanallah, dengan ucapan Nabi yang begitu hikmah, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kedamaian ketika menyampaikan, maka Sayyidina Bilal pun akhirnya mau memeluk Islam. La ilaha illallah. Gitu Pak. Kalau ngajakin teman sekontrakan jangan langsung dipancung. Sholat gak lo? Gak sholat masuk neraka lo. Lah kabur tuh bocah. Kabur. Apalagi kalau tahu latar belakang kita, backgroundnya dulu bocah hitam, maksudnya bocah jahil yang dulunya. Lu baru sholat kemarin aja udah ngajak-ngajakin gue sholat, gue tahu sih Pak lo. Gitu. Akhirnya kita down. Ternyata ada trik cara berdakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibantuin kerjaannya, diambil hatinya. Nah kalau kita mah hari ini gampang banget Pak ngajakin teman-teman kita tuh. Bagaimana caranya? Bawa gorengan, bawa kopi. Udah setiap hari udah kenal, hatinya udah kena, dikit-dikit ya atau ngaji. Tuh di Miftahul Huda ada malam minggu, ada pengajian malam Jumat yasinan. Hari Jumat subuh ini ada bayan subuh. Gitu Pak cara dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama diambil hatinya. Ta'aruf, ta'aluk, targhib, taskil. Kalau bahasa orang dakwah tuh. Apa nih ta'aruf? Kenalan dulu. Basa-basi Pak, sepak-sepik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa saya namanya? Masya Allah ini namanya Fulan. Kerja di mana? Ngobrol. Jadi nyambungin dulu tuh ta'aruf. Kedua ta'aluk, sambung hati. Subhanallah. Kita rasa sayang sama diri kita Pak. Dulu mungkin kita belum pernah kenal masjid, gak kenal sholat, sekarang kenal dengan masjid. Bagaimana perasaan kita Pak kalau ingat kita zaman dulu Pak? Kesian, gak ada yang nyemangetin, gak ada yang dorong, gak ada yang support ya. Nah sekarang ada orang yang begitu, kita semangetin. Nah ta'aluk, sambung hati, kita saudara muslim ya bro. Bahasa bocah gaulnya begitu.
Kita saudara muslim, walaupun bukan sekandung, bukan sekampung, tapi saudara sekalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan lihat perbedaannya. Pak, kata para ulama ini, kenapa hari ini umat Islam diobok-obok? Karena sering mengagungkan kesukuannya masing-masing, kelompoknya masing-masing. Maka bahasa orang dakwah begini, Pak. Kita nih umat Nabi yang alhamdulillah ada yang lahir di Jawa, ada yang lahir di Madura, ada yang lahir di Padang, Sumatera, ada yang lahir di Ambon, ada yang lahir di Papua. Nih ada orang Ambon, Pak. Masya Allah, saudara kita baru nih. Beliau kerja di proyek baru berapa hari, alhamdulillah beliau sudah mulai aktif di sini. Jadi hadirin mulia, kalau kita buang, hilangkan kesukuan kita dulu, bahwa kita ini adalah umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah satu nih Pak, umat Islam. Wah, kenapa orang Belanda pinter mecah-mecah. Kamu suku Jawa, suku Madura, suku sini. Akhirnya semua bangga dengan kesukuannya. Akhirnya tidak lagi menghargai perbedaan dan juga suku-suku yang lain. Maka buang semua, Pak. Kita merasa orang Jawa, merasa orang Cibitung, merasa orang Kabupaten Bekasi, merasa orang Padang, merasa orang, kita ini umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya ada dua. Yang pertama ibadah, jelas Qur'annya. Ulama sering nyampein, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin bahkan manusia. Jin aja Allah ciptain sama dengan manusia tugasnya. Untuk taat, mengenal Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa tafsirnya ulama yang dalam nih, aneh nyampein lagi, illa liyarifuni, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, bagaimana tugasnya umat baginda Nabi SAW? Ada dua. Selain ibadah, dakwah, ngajak kebaikan. Tugas kita bukan tugasnya ulama. Pak Ustadz, boleh nggak saya ngajak mulai dari keluarga saya, tetangga saya, masyarakat saya? Memang begitu. Saya belum bisa Pak Ustadz kayak Pak Ustadz keluar-keluar 3 hari. Ya pelan-pelan. Tapi niat dalam hati pengen jadi da'i. Karena nanti da'i yang suka ngajak-ngajak, Allah berikan kesempatan di bawahnya para nabi dan sahabat, memberikan syafaat kepada seluruh orang yang pernah dia jumpain, yang dia kenalin. Hafiz Quran cuman berapa? 10 ahli keluarganya. Alim, ulama yang mengamalkan ilmunya 70 dia diberikan syafaat untuk menyelamatkan orang yang dia kenal. Tapi da'inya Allah yang hari-hari menangis, pikir umat hari ini banyak di antara manusia 7,5 miliar, 1,5 miliar muslim, 6 miliar dalam keadaan kafir. Hadirin mulia, kalau mati dikirimnya kemana, Pak? Ya Allah, siapa tugasnya coba? Masya Allah, Ustadz makin dikit ulama-ulama yang soleh-soleh mulai dicabutin nama Allah, atu-atu ninggal. Iya kan? Lah umat kalau udah jauh dari ulama, kayak punya mata, kayak punya kaki, kagak punya mata. Hidupnya numbur-numbur. Maka kita nih ayo Pak, sama-sama nyelamatin sebisa mungkin tetangga atau sahabat kita yang di samping-samping kontrakan tersentuh. Caranya gimana tadi? Ta'aruf, ta'aluk, targib disemangatin. Targib itu disemangatin, Pak. Orang lagi loyo disemangatin. Orang lagi dalam keadaan galau punya masalah disemangatin. Jangan dipatahin. Orang lagi pengen empati kita, simpati kita. Jadi kalau orang sudah memahami orang ini karakternya begini, lagi keadaannya begini, maka orang itu pas senang dengan kita. Lama-lama ketika kita ngajak untuk kebaikan, insya Allah dia ngikut. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak ya. Terus terakhir baru ajak. Tahapannya begitu. Nah alhamdulillah ini mulia, ini Jumat berkah. Saya mau ngajak. Jadi agama Islam ini pondasinya yaitu karena asasnya keyakinan, pengorbanan, harta dan diri. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri kalian. Nggak bisa agama ini sepotong-sepotong. Ya udah Pak Ustadz, saya diri saya aja deh. Nggak mau keluar hartanya, pelit banget sama hartanya, kagak jadi itu bangunan. Hadirin mulia, orang kalau ngaduk semen, cuman semen doang, nggak dicampur pasir, nggak dicampur air, kira-kira gimana ceng? Temenang, masya Allah bisa roboh itu bangunan. Begitu juga agama, masya Allah. Kita ngaji nih di sini,
didik kita didudukin dalam pengajian, juga ketika nanti ada kegiatan-kegiatan dalam keagamaan, kita juga keluar hartanya. Insya Allah bersedia, insya Allah tuan-tuan. Sahabat Nabi ini Pak, Abu Bakar Siddiq 9 tokonya habis berjuang untuk agama, membantu Rasulullah. Siti Khadijah seorang kaya raya, seluruh hampir Hijaz Mekah Madinah itu kekayaan Siti Khadijah hampir sepertiganya habis buat agama. Sampai mau meninggal bajunya 83 tambalan Pak Haji Dahlan. Masya Allah. Kira-kira bini kita baju gimana? Masya Allah. Bukan tambalan, banyak renda-rendanya sampai 2 lemari. Besok udah tahun lebaran ini udah ribut lagi beli baju. Aduh ya. Habis buat agama. Sayyidina Abu Bakar habis. Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun habis. Habis-habisan Pak. Makanya ketika mereka habis-habisan berjuang untuk agama, Allah titipkan iman dan Allah nitip salam dengan 2 orang sahabat tertinggi. Kepada siapa? Abu Bakar Siddiq sama Siti Khadijah. Itu Abu Bakar Pak saking udah habis duitnya buat agama, pakaiannya dari karung goni, kancingnya dari duri-duri kurma. Datang kepada Rasulullah. Sebelum Abu Bakar datang, malaikat Jibril memakai baju itu dengan 500 malaikat. Maka kata Rasulullah, Jibril, apa yang kau pakai? Ini pakaian yang akan dipakai oleh sahabat terdekat kamu. Sebentar lagi dia datang. Tanya sama dia, kira-kira redo nggak dia dengan keadaannya seperti ini? Habis semua harta diri waktunya untuk agama. Masya Allah, datang Abu Bakar, mirip apa yang dipakai malaikat Jibril. Maka Rasulullah tanya, wahai Abu Bakar, saya tanya sama kamu, apa kau ridho dengan kehidupan kamu yang hari ini habis buat agama? Pakaian kamu dari karung goni, kancing kamu dari duri-duri kurma. Ya Rasulullah, saya lebih ridho. Seandainya dikasih kesusahan lebih daripada ini pun saya ridho ya Rasulullah. Senyum Rasulullah. Tadi malaikat Jibril datang nyampein wahyu kepada saya bahwa asbab kamu ridho kepada agama Allah, siap berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai harta kamu habis, gak mikirin diri kamu sendiri, maka Allah titip salam buat kamu. Nangis Abu Bakar. Kita aja disalamin sama Pak Jokowi aja senengnya luar biasa, apalagi nih yang nyiptain Jokowi. Hadirin mulia, Siti Khadijah pun begitu. Hadirin mulia, Nabi pulang dakwah, Siti Khadijah lagi nyusuin Siti Fatimah. Rasulullah tahu udah berbulan-bulan, udah berhari-hari ini makanan gak ada. Maka Rasulullah SAW datang, dia ambil tuh Siti Fatimah. Ternyata begitu dicabut dari puting susu ibunda Khadijah, udah bukan keluar air susu Pak Haji yang datang, tapi yang keluar adalah darah. Saking gak ada makanan yang masuk. Itu perjuangan mereka sampai kayak gitu Pak. Maka Rasulullah timbang Siti Fatimah tertidur, ditidurkan. Maka Rasulullah tidur di pangkuan ibunda Siti Khadijah Al-Kubra. Maka Siti Khadijah melihat Nabi SAW, wajahnya Nabi tanpa tersadar air matanya menetes sehingga jatuh ke pipinya baginda Nabi SAW. Maka bangun Nabi. Kalau bahasa kitanya, wahai istriku sayang, Neng, Bunda, Umi, kenapa engkau nangis? Apa kau malu bersuamikan aku yang miskin? Apa engkau nyesel hartamu habis buat agama? Apa engkau nyesel kecantikan kebangsawananmu hari ini sudah tidak ada lagi? Orang kaya Pak, jadi orang miskin, habis hartanya untuk agama. Maka Siti Khadijah Al-Kubra yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala atas pengorbanan dirinya, maka dia jawab, wahai suamiku, baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, aku menangis bukan bersuamikan engkau yang miskin. Aku menangis bukan hartaku habis untuk agama. Aku menangis bukan kecantikan kebangsawananku habis untuk agama. Ya Rasulullah, aku menangis, apalagi yang harus aku korbankan ini untuk agama. Sedangkan aku sudah tua, sebentar lagi aku akan wafat mati. Dan ini perjuangan agama masih panjang, akan diperjuangkan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya dan umat akhir zaman. Ya Rasulullah, seandainya nanti aku wafat, aku mati ya Rasulullah, kau ingin berjuang dengan sahabatmu melewati daripada lautan tak ada jembatan, maka galilah lubang kuburanku
dan jadikan tulang belulangnya untuk jadikan jembatan orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kayak gitu, Pak? Perjuangan Siti Khadijah. Masya Allah, hadirin mulia. Kenapa Allah berikan pikiran seperti itu kepada Ibu dan Siti Khadijah? Karena mereka berjuang untuk agama sehingga memiliki rasa agama ini tinggi di dalam hatinya, hadirin mulia. Sayyidina Bilal bagaimana kisahnya kita sudah tahu, dicambuk, ditindih batu, padang pasir yang panas. Yang lagi tragis lagi Sayyidina Khobab Al-Arat dibakar di bara api, punggungnya sampai lemaknya itu bercucuran sampai padam apinya. Sayyidatina Sumayyah wanita pertama mati syahid, ditombak kemaluannya sama Abu Jahal sampai tembus ke dadanya untuk perjuangan agama. Lah kita disuruh maju ke masjid, singkapin itu selimut, ngambil air wudhu dalam keadaan dingin. Kita nggak mau berjuang bagaimana nanti di hadapan mereka, hadirin mulia. Maka ayo sama-sama mikir nih, hidup cuma sebentar. Lihat kanan kiri kita udah banyak yang meninggal. Mau apa lagi yang kita bawa? Dunia yang kita kumpulkan akan jadi hak waris. Belum 40 hari sudah ribut warisan, main bacok-bacokan, hadirin mulia. Di mana enaknya coba ninggalin harta banyak? Di mana, Pak? Hampir rata-rata begitu. Ada yang sudah nggak tanya-tanyaan bertahun-tahun sama saudara cuman gara-gara berebut tanah semeter. Ya Allah, hadirin mulia, hidup yang singkat gunakan untuk perjuangan agama supaya jadi saksi di akhirat. Emang bapak-bapak nggak malu nanti ketemu Rasulullah, para sahabat, para istri-istrinya, anak yatimnya sahabat, janda-janda sahabat? Mereka akan ditanya sama Allah satu-satu, wahai fulan, apa yang kau telah korbankan untuk agama? Ya Rasulullah, kuping saya tertebas, hidung saya tertebas, usus saya terburai, jantung saya dimakan Sayyidina Hamzah. Anaknya pun cerita, ya Rasulullah, saya jadi yatim dari umur masih kecil. Bapak saya berjuang habis untuk agama. Istrinya sahabat pun begitu, ya Rasulullah, ya Allah, saya pernah ditinggal suami saya, meninggal dalam keadaan kondisi anak saya banyak dan sebagainya untuk berjuang agama. Diterima semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kita giliran kita ditanya, hei fulan, apa yang telah kau perjuangkan untuk agama? Videonya nggak bakal bisa dibohongin, nggak ada editing, semuanya langsung disuting sama malaikat. Itu akan ditampakkan gambaran perjalanan hidup kita mulai dari balik sampai kita menutup usia, hari mulia. Jadi alhamdulillah ini kita hari Jumat berkah. Kemarin kita ada sedikit usulan dari teman-teman, karena kita masih kita buka aja di sini, masih ngandelin pakai amplop dari jemaah Jumatan, dan kita minta kata teman-teman usahakan ada sebulan sekali infak untuk Jumat berkah. Di akhir daripada gajian-gajian kalian boleh, mau 50.000 sebulan boleh, mau cepet boleh, apalagi 1 juta boleh ya. Nanti boleh ngisi masing-masing. Kita sama musyawarah duduk bagaimana enaknya supaya ini masjid minimal hadirin hidup 24 jam amal agama sebagaimana di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal masjid bukan ngaji doang, bukan sholat doang, bukan zikir doang, ngasih makan orang yang ada datang pun itu salah satu amalan masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya, dalilnya? Ada orang kafir ditawan sama Rasulullah dengan sahabat, diikat di tiang, dikasih korma yang seger-seger. Berapa hari kemudian kata Rasulullah, cek sahabat, kormanya udah layu belum? Kalau udah layu kamu ganti. Ganti yang seger. Melihat akhlaknya sahabat bagus ya, amalannya cakep, ada yang sholat, nggak sepi masjid. Makanya kenapa saya suka rewel, bagi waktu buat masjid. Yang punya 2 jam, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang zikir, bergantian di rolling sebagaimana pabrik aja 3 shift, masa masjid kagak ada, Pak Haji? Ini kalau hidup amalannya masjidnya, ya Allah Pak, nggak usah ngoprak-ngoprak orang untuk ngajak sholat. Dia pengen dewek, hatinya akan terpaut dengan Masjid Miftahul Huda, karena ada amalan, nggak sepi. Kenapa hari ini orang alergi sama masjid? Karena masjidnya di mana-mana kok kosong, nggak ada amalan, apalagi yang dikunci. Kasihan banget tuh masjid yang dikunci, nangis jerit-jerit teriak dia, Pak. Gua tuntut nanti lu di akhirat, dibangun tapi gua nggak dibikin amalan di dalamnya. Ada Ridwan tuh Amir kita di Cibitung, dia cerita di Kalimantan tuh Pak, ada jemaah masuk di masjid musola yang udah ditutup, nggak hidup adzan, nggak hidup sholat. Ilalangnya sampai 2 meter dipotong sama jemaah, minta izin iktikaf, dihidupkan lagi adzan.
Maka warga-warga pada berdatangan, "Pak, kok berani sih buka masjid ini? Emang kenapa, Pak?" "Ini sudah banyak ceritanya, Pak. Setiap lewat situ kalau malam-malam ada suara tangisan." Akhirnya tuh jemaah dikargo jariin, diceritain begitu. Ya namanya manusia. Mulailah kita musyawarah gimana nih supaya kita bisa ronda rollingan nih. Ada yang tidur jam 10 sampai jam 11 ronda, ada yang nanti bangun jam 11 sampai jam 1 bergantian. Ternyata di jam 2, jam 1-an itu ada suara tangisan di dalam masjid tadi. Maka teman-teman yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala ngobrol, "Hei fulan, kamu siapa? Kok kamu nangis terus dari tadi?" Maka dengan suara lirih dia katakan, "Saya adalah masjid musola ini yang sudah lama tidak dihidupkan. Dan saya sedih, saya dibangun tapi tidak dijadikan buat amalan." Karena nanti masjid ini akan berubah menjadi gajah putih, kendaraan kita ataupun onta yang putih mampu melompati jembatan Shiratal Mustaqim, dan pengikutnya, penghuninya yang selalu mengeluarkan masjid dibawa naik kendaraan sampai melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Nah, kita mudah-mudahan jadi ahli masjid semuanya. Insyaallah ya Pak ya. Nanti habis ini kita setelah makan musyawarah sebentar, sekitar 5 menit 10 menit sambil makan. Kita ayo sama-sama mikirin, sama-sama berjuang bagaimana supaya Masjid Miftahul Huda sementara untuk menjadi contoh buat masjid-masjid yang lain. Bersedia insyaallah ya Pak ya. Dimintain sebulan sekali cuma 50-100 barokah. Karena setiap satu harta ataupun rupiah yang kita infakkan Allah lipatkan 10 kali lipat buat yang bujangan. Kalau buat yang punya bini beda lagi, yang anaknya beda lagi. Semakin tingkat kesulitan dia dalam menginfakkan sesuatu di jalan Allah, itu semakin gede pahalanya di sisi Allah SWT. Kalau orang banyak duit sedekah enak, yang paling susah itu dia lagi butuh, ada orang butuh juga. Kira-kira gimana? Maka kata Nabi, bersedekahlah kamu walaupun sebelah biji kurma atau sebutir kurma. Kenapa? Karena itu harta kita yang nanti akan kita bawa, yang akan kita jadikan daripada kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersedia ya.